Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution dan pastinya masih di channel Advo 8520. Suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya ingin menjawab salah satu pesan masuk yang dikirimkan ke email advo_8520@yahoo.com. Pesan ini dikirimkan oleh seorang perempuan, sebut saja namanya Bunga. Jadi beliau ini mengirimkan pesan seperti ini. Mohon solusinya, permasalahan saya adalah saya punya rekan lalu dia meminjamkan nama saya di bank untuk modal usaha pengajuan KUR senilai 80 juta rupiah dengan jaminan mobilnya. Di tengah jalan usahanya bangkrut dan sudah tidak bisa membayar angsuran yang masih berjumlah 60 juta lebih. Dan pihak bank terus datang ke rumah saya meskipun sudah saya jelaskan kronologisnya. Bahkan waktu pengajuan pun marketing dari bank sudah mengetahui kalau pinjaman itu untuk orang lain dan hanya memakai nama saya. Masalahnya sekarang adalah mobil yang dijaminkan oleh rekan saya di take over olehnya tanpa sepengetahuan saya dan pihak bank. Dan yang menerima take over itu bukan orang baik-baik, bahkan tidak diangsur ke bank sekalipun. Dan dalam hal ini saya merasa dijolimi oleh keluarga teman saya karena tanpa seizin dan sepengetahuan saya dan pihak bank sudah memindah tangankan barang jaminan kepada orang lain. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saya bisa menuntut rekan saya dan keluarganya ke jalur hukum? Dan apakah itu termasuk penggelapan barang jaminan? Jadi itu dia tadi rekan-rekan pesan masuk yang dikirimkan ke email advo_8520@yahoo.com. Jadi kalau kita simak, ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh si pengirim pesan tadi. Yang pertama adalah, apakah saya bisa menuntut rekan saya ke jalur hukum? Dan yang kedua, apakah itu termasuk penggelapan barang jaminan? Rekan-rekan, sebelum saya menjawab kedua pertanyaan ini, di sini saya terlebih dahulu menyimpulkan bahwa dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh saudari Bunga dapat ditarik suatu kesimpulan jika pemakaian namanya dalam perjanjian hutang piutang tersebut adalah berdasarkan persetujuannya. Rekan-rekan, sebelum menjawab kedua pertanyaan tadi, saya terlebih dahulu menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah, meminjamkan nama kita untuk perjanjian hutang piutang di bank dapat menjadi catatan yang buruk bagi pihak perbankan jika debitur lalai atau sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur. Misalnya, pihak yang meminjam lalai membayar cicilan atau sama sekali tidak membayar cicilan, maka pihak yang namanya dipinjamkan akan dikejar-kejar oleh pihak pemberi kredit, dalam hal ini adalah bank. Kemungkinan buruknya nama si pemberi pinjaman tersebut akan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist dari Bank Indonesia, sehingga nantinya jika nama tersebut ingin membutuhkan modal atau mengajukan suatu pinjaman, maka nama tersebut akan sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meminjamkan nama untuk pengajuan kredit sangatlah merugikan dan tidak disarankan meskipun membantu orang terdekat sekalipun. Yang kedua, meminjamkan nama untuk perjanjian kredit dapat berujung di pidana. Hal ini pernah terjadi dalam kasus meminjamkan nama untuk pengajuan KPR di Kota Bandung. Berdasarkan berita yang ditulis oleh detik.com, seorang adik, sebut saja namanya S, meminjamkan nama untuk kakaknya yang bernama sebut saja T sebagai salah satu persyaratan pengajuan KPR dengan nominal 315 juta, di mana pengajuan KPR tersebut sudah disetujui dengan jaminan sertifikat tanah. Namun dalam kredit tersebut ternyata macet karena si T tidak bisa membayar cicilan. Dan kemudian pihak bank pun mengetahui bahwa sertifikat yang dijaminkan oleh si T ternyata telah dipindah tangankan atau dijual oleh si T.
sehingga merugikan pihak bank, dan kemudian pihak bank pun melakukan langkah hukum, yaitu berupa laporan ke kepolisian. Karena masalah inilah kemudian Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung menjatuhi hukuman selama 1 tahun 8 bulan kepada si S sebagai pihak yang meminjamkan nama untuk perjanjian kredit bank, dan kemudian si T divonis lebih berat, yaitu penjara selama 2 tahun karena telah menjual sertifikat yang menjadi jaminan dari kredit tersebut. Mereka berdua berdasarkan putusan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penipuan. Rekan-rekan, kasus di atas perlu dijadikan pembelajaran bagi kita yang ingin meminjamkan nama kita untuk keperluan kredit. Meski saat ini tidak ada hukumnya untuk pinjam meminjamkan nama, namun jika suatu saat jika terjadi masalah dengan pembayaran kredit, maka pihak pemberi pinjaman nama pun dapat dikenai sanksi hukum. Lalu rekan-rekan, kita kembali kepada persoalan yang tadi. Masalahnya sekarang adalah mobil yang dijaminkan oleh rekan saya di take over olehnya tanpa sepengetahuan saya dan pihak bank. Dan yang menerima take over itu bukan orang baik-baik, bahkan tidak diangsur ke bank sekalipun. Saya merasa dijolimi oleh teman saya dan keluarganya karena tanpa seizin dan sepengetahuan saya dan pihak bank sudah memindah-tangankan barang jaminan kepada orang lain. Jadi rekan-rekan, ada 2 yang menjadi pertanyaan dari kasus ini. Yang pertama adalah, apakah saya bisa menuntut rekan saya ke jalur hukum? Dan yang kedua adalah, apakah itu termasuk penggelapan barang jaminan? Dalam hal ini saya terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah saya bisa menuntut rekan saya ke jalur hukum? Jawabannya adalah bisa. Langkah hukum yang bisa dilakukan adalah membuat laporan kepolisian mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus hutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi rekan-rekan, karena dalam hal ini orang yang meminjam nama Anda dengan rangkaian tipu muslihat dan kata-kata bohong sudah menimbulkan hutang bagi Anda sebagai pemberi pinjaman nama dalam perjanjian hutang-hutang atau kredit. Maka dalam hal ini saya lebih menyarankan untuk membuat laporan kepolisian tentang tindak pidana penipuan. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah itu termasuk penggelapan barang jaminan? Rekan-rekan, pada dasarnya menjual barang jaminan milik debitur tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Rekan-rekan, namun dalam kasus ini yang lebih berkompeten untuk membuat laporan kepolisian terkait tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 adalah pihak bank selaku debitur atau pihak yang memberikan pinjaman selaku penerima jaminan atas 1 unit mobil tadi. Jadi rekan-rekan, di saat kita mengizinkan nama kita untuk dipakai dalam suatu perjanjian kredit, mau dia leasing atau juga perjanjian hutang-hutang atau kredit motor misalnya, maka dalam hal ini yang mempunyai hubungan hukum antara si pemberi dan si penerima hutang adalah kita sebagai si pemilik nama, dan tidak ada kaitan hukumnya dengan orang yang menerima ataupun menikmati hasil pinjaman itu. Jadi saran saya kepada rekan-rekan, jangan pernah sekali-sekali memberikan nama kita untuk dijadikan sebagai penjamin dalam suatu hutang-hutang, atau dengan kata lain jangan pernah meminjamkan nama kita untuk perjanjian kredit, mau dia kredit di bank, mau dia kredit leasing, mau dia kredit motor. Jangan sekali-sekali mengizinkan nama kita untuk dipinjamkan sebagai penjamin kredit.
Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di saat si penerima manfaat dari hutang itu tidak bisa melakukan pembayaran cicilan, maka yang mempunyai hubungan hukum dan bertanggung jawab adalah nama kita sebagai orang yang meminjam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan khususnya seputar dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan ke email advo_8520@yahoo.com. Akhir kata, saya Ahmad Hamdan Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.